Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 Hari Bersama Ramadan Bertajwid Online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ambi Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam satu hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ya bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu ngabuburit tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir, dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda, menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan
bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini, akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Alayah. Baik ibu bapak sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda yang pada sore hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan tentunya mudah-mudahan pun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangannya ke dalam hati kita, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan, ya, memudahkan segala problematika hidup yang kita jalani. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore ini kembali ya bertemu dengan saya kembali. Kemarin ya kita bertemu terkait dengan putus dan nyambung, dan tentunya pada sore hari ini yang akan kita bahas itu adalah jalan tol yang baru ya. Jalan tol artinya jalan yang sangat panjang Bu ya. Kalau kita berbicara terkait jalan tol, berarti yang dibayangkan tol apa Bu? Kalau di Bandung mungkin ya tol Purbalenyi atau tol Cisumdawu, nggak tahu kalau di tempat yang lain gitu ya. Nah tetapi ya bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi pembahasan materi kita pada sore hari ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena kenapa? Karena banyak ya di antara kita ketika menemukan ya bacaan yang sepanjang jalan tol ini ternyata nggak nyampe, atau bahkan cenderung ini dianggap sama dengan putus dan nyambung yang kemarin kita bahas. Padahal ini adalah materi yang berbeda, sekalipun nanti memang ada beberapa tanda yang sama, tetapi penyebab untuk dibaca itu panjang sepanjang jalan tol itu ternyata berbeda. Nah oleh karenanya
materi kali ini adalah materi yang sangat penting. Ya, mudah-mudahan ayah bunda bisa mengikutinya dengan baik, dan tentunya yang paling penting itu adalah bisa diaplikasikan ketika ayah bunda tadarus Al-Quran. Dan lagi-lagi ayah bunda, ya pada sore hari ini saya ingatkan kembali kepada kita semua, luruskan niat kita bahwa hadirnya kita ini karena lillahi ta'ala. Kalau ayah bunda hanya mengejar pinternya biar hadir di majelis ini, maka siap-siap kepintaran itu akan bisa hilang dalam sejenak. Ya, tetapi jika kita meniatkan karena Allah Ta'ala, maka insya Allah sampai kapanpun Allah tetap akan ridho kepada kita. Nah, oleh karenanya persiapkan dari sekarang oleh ayah bunda, ya, entah itu mulai catatannya atau dan sebagainya, termasuk apa? Hatinya harus dikosongkan, ya. Hatinya harus dikosongkan agar Al-Quran mampu nempel di dalam hati kita, agar Al-Quran mampu bersemayam di dalam hati kita, sehingga Al-Quran bersenyawa dengan diri kita, dan dengan begitulah Al-Quran kemudian akan mengakui kita sebagai temannya. Jangan ragu terhadap Al-Quran, ya. Kalau kita ragu, maka ayah bunda harus dipertanyakan nih keimanannya. Barangkali ayah bunda, ya, ragu juga terhadap apa yang Allah firmankan. Nah, baik ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nih kabarnya ayah bunda? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tinggal berapa hari lagi Bu lebaran? Sudah beli bajunya Bu? Masih lama Ustaz. Oh, masih lama ya. Alhamdulillah ya. Ada yang sudah mulai lemes-lemes Bapak Ibu? Ada? Apa lemes semua ini? Tidak Ustaz. Ya, tidak ya. Harus Bu, harus semangat ya. Saum itu bukan sebabnya kita lemes gitu ya. Bukan ya. Tapi saum itu dimana kita harus kemudian ya bertenaga. Kenapa? Karena yang kita kejar itu adalah amal soleh. Ya, yang kita kejar itu adalah amal soleh. Maka mau tidak mau kita harus bersemangat. Jangan sampai ini ya kemudian kita lemes dan sebagainya. Itu akhirnya akan ngefek kepada amal soleh yang akan kita lakukan. Ya, jadi itu akan berefek pada amal soleh yang kita lakukan. Nah, oleh karenanya ya bunda ya tetap harus semangat sekalipun materinya ini berulang-ulang kali. Kayak lagu Ida Laila ya. Kayak lagu Ida Laila mungkin ini tahun 80-an nih Bu ya. Ada yang kenal Ibu Ida Laila? Berulang-ulang kali. Nah, itu tuh lagu Ida Laila Bu ya. Saya tahu Bu, sekalipun saya anak zaman sekarang, tapi lagu tahun 90-an itu saya hafal insyaallah. Nah, tapi ya ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kalaupun kita sudah siap, insyaallah hati kita kosongkan dan benar-benar niatkan karena Allah, sehingga materi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini benar-benar menerap ke dalam hati kita, insyaallah. Nah, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan jalan tol atau sepanjang jalan tol. Nah, ayah bunda tahu nggak jalan tol atau tol itu asal katanya itu dari mana sih? Sehingga kok orang Indonesia langsung tahu jalan tol. Kenapa kita nggak bilang itu jalan panjang? Ya, kenapa nggak bilang jalan panjang aja gitu? Atau jalan lurus gitu Bu? Ya, nggak ada belok-beloknya. Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu? Oh, diambil dari kata bahasa Arab. Nah, betul. Ya, ayah bunda kayaknya ya bahasa yang kita gunakan itu sebetulnya banyak juga bahasa yang diambil dari bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti misalkan tol ya. Tol itu dalam bahasa Arab itu artinya tul. Nah, tul ya. Gini ya, tul. Tul itu artinya panjang. Ya. Makanya disebut jalan tol, artinya itu jalannya itu panjang dan cukup jauh gitu. Yang harusnya ditempuh misalkan ya cuman beberapa menit, ini panjang, harus keliling dulu. Padahal jarak kita pengen ke Bogor, wah ini ke Jakarta dulu, Bekasi dulu, baru sampai ke Bogor. Nah, itu artinya jalan tol panjang ya. Nah, itu kemudian diserap oleh kita bahasa orang Indonesia, kemudian disebut menjadi jalan tol ya. Tol asalnya itu tul ya. Tul itu artinya panjang. Nah, berkaitan dengan jalan tol ya jalan tol ini atau jalan tul gitu ya.
Nah, berarti kita akan teringat dengan mat apa, Ibu? Ayah Bunda, apa yang kita ingat kalau kita berbicara terkait jalan tul? Lazim Ustaz. Mat lazim. Bisa tidak kita juga katakan bahwa materi yang kemarin itu adalah tol? Bacaan panjang, bisa tidak? Ya. Ya. Bisa juga ya Bunda ya. Ya, karena lebih dari 2 begitu ya. Panjangnya 4, 2, 4, 5 dan bahkan bisa 6. Nah, kalau ini benar-benar panjangnya tapi dia konsisten ya, tidak berkurang dan juga tidak tidak berkurang, bahkan mungkin bisa lebih nih ya, kebanyakan orang bisa dilebihkan. Nah, kira-kira ketika kita membahas jalan tol, maka yang akan kita ingat itu adalah yang pertama adalah mad apa Bunda? Lazim. Mad lazim. Nah, Ayah Bunda di dalam Tuhfatul Atfal kalau tidak salah, mad lazim itu terbagi kepada 4. Nah, ini nih Ayah Bunda ya. Mad lazim itu terbagi kepada 4. Ya, saya saya akan coba jelaskan perlahan Ayah Bunda. Mad lazim itu terbagi kepada 4. Ya. Nah, Ustadz apa maksudnya? Nah, sekarang kita begini dulu Ayah Bunda. Ini artinya lazim. Sebelum dia terbagi 4, kita bagi dulu menjadi 2 Ayah Bunda. 1. Ya. 1 udah siap Ayah Bunda? Mad lazim apa? Kalimi dulu. Kalimi dan harfi. Nah, kalimi dan harfi, betul. Nah, ya. Jadi 2. Ya, kita harus bagi 2 dulu sebelum dia menjadi 4. Ya. Jadi yang pertama, mad lazim itu terbagi kepada 4. Nah, sebelum terbagi kepada 4, kita bagi dulu menjadi 2. 1 kalimi, 2 harfi. Kalimi itu artinya apa ya Bunda? Kalimat. Nah, betul. Kalimi itu artinya kalimat. Ya, kalimat. Sedangkan harfi artinya huruf. Betul, huruf. Ya. Nah, dari kalimi kemudian muncul apa Bunda? 1 musaqqal. Nah, 2 apa? Mukhaffaf. Betul, 2 mukhaffaf. Ya. Terus dari harfi muncul apa? Musaqqal juga. Ya, musaqqal. Betul. Kemudian muncul juga lagi mukhaffaf. Ya. Mukhaffaf. Ya, sama. Ya. Nah, makanya baru ini kita lihat 1 mad lazim itu terbagi 4. 1 mad lazim kalimi, ada musaqqal, ya, ada mukhaffaf. 2, yang ketiganya ada mad lazim harfi musaqqal, ada mad lazim harfi mukhaffaf. Tuh, jadi 4 ya. Ini 1, 2, 3 dan 4. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu terkait dengan mad lazim yang terbagi kepada 4, kemudian jadi 2 kalimi dan harfi, kemudian ada musaqqal, mukhaffaf, kemudian harfi musaqqal, mukhaffaf. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang disebut dengan mad lazim? Nah, kan? Nah, mad lazim itu adalah apa ya Bunda? Apabila Panjangnya wajib. ya, apabila Panjangnya. coba. Nah, ini nih Ayah Bunda. Mat yang dibaca panjang. Ya, betul. Nih. Bacaannya 6 harokat. Ya. Yang kita kenal dulu. Untuk mengenal mad lazim itu, ya, untuk mengenal tanda panjang mad yang 6 harokat. Kita sudah tahu bahwa mad lazim itu pasti dibaca 6 harokat. Itu adalah, Ayah Bunda perhatikan tandanya. 1, apabila tanda alis. Nih, berarti ya kita ke simbolnya dulu nih, ke simbol. Simbolnya sama tidak dengan putus dan nyambung kemarin? Beda. Alis.
Tanda alis sama tidak? Sama. Tidak berbeda ayah bunda. Dari segi tanda alisnya semuanya sama atau bendera. Ya. Berarti di sini adalah pertemuan tanda alis dengan apa? Dengan tasydid. Nah, ini baru beda, sebabnya yang beda. Kalau kemarin tanda alisnya sama, sebabnya itu adalah hamzah, betul? Betul. Nah, hamzah atau alif berharokat. Nah, kalau sekarang ayah bunda, pertemuan alis itu ternyata dia berbeda. Bukan lagi dengan hamzah, bukan lagi dengan alif berharokat. Tapi dia menjalin hubungan yang baru. Nah, dia ternyata menjalin hubungan yang baru. Apa itu? Yaitu dengan tanda tasydid. Nah, ini ayah bunda perhatikan. Ya, tanda alis bertemu dengan tanda tasydid atau tanda alis bertemu dengan sukun. Ya. Nah, ketika ayah bunda menemukan tanda bendera tersebut bertemu dengan tasydid, maka yang terbayang itu bukan 4. Kenapa? Karena kalau 4 itu adalah hamzah atau alif berharokat. Sedangkan kalau tasydid artinya yang terbayang itu adalah berapa? 6. Nah, ya. Atau alis bertemu dengan tanda sukun, maka yang terbayang itu bukan 3 atau bukan diabaikan saja, melainkan tetap yang terbayang adalah 6. Ya, paham ya bunda? Ini ayah bunda ya, terkait dengan apa namanya tandanya dulu, dari segi tandanya. Jadi pertemuan tanda alis dengan tasydid melahirkan sebuah hukum bacaan panjang 6 harokat. Pertemuan tanda alis dengan tanda sukun juga melahirkan sebuah hukum bacaan panjang, yaitu 6 harokat. Nah, sekarang coba kita lihat dari kitab Tajwid Tuhfatul Atfal. Ya. Nah, kata beliau, walazimun ini sukunu usila waslan wa waqafan ba'da maddin tuwila. Perhatikan. Jika sukun, nah, ya, jika tanda sukun, berarti yang ini bersambung setelah mad, artinya bahwa setelah mad itu ada sukun. Ya, setelah mad, ini kalimatnya setelah mad ada sukun, baik secara wasol ataupun waqaf, maka itu adalah mad lazim. Mad lazim. Nah, ini kan tanda mad, betul? Alif ke atas itu adalah tanda mad. Dia ternyata setelah alif itu ada tanda sukun, maka dia disebut mad lazim. Ya. Nah, kemudian Imam Ibnu Al-Jazari beliau mengatakan walazimu in jaa ba'da harfi mad. Nah, sakinu halaini wa bituli yumad. Kata beliau, mad lazim itu. Nah, ini mad lazim itu in jaa, apabila atau dia datang ba'da harfi mad, setelah huruf mad. Ya, setelah huruf mad. Sakinu, ya, sukun pada halaini, 2 keadaan, ya, wabituli yumad, dan memanjangkannya 6 harokat. Halaini di sini itu adalah maksudnya baik itu dalam keadaan bersambung atau waqaf. Ya, 2 keadaan itu maksudnya itu. Wasol bersambung atau waqaf berhenti. Nah, maka kita harus mewajibkannya dibaca panjang 6 harokat. Makanya dia disebut tul. Nih, wabitul. Ini juga di atas juga tul. Ya. Nah, berarti sederhananya adalah ayah bunda, ketika ayah bunda menemukan misalkan fathah bertemu alif. Ya, fathah bertemu alif.
setelahnya itu adalah tanda sukun, maka itu mad lazim. Nah, kan mad, kan bahasanya mad. Mad itu kan berarti apa saja? Ya, alif, waw, dan ya. Kan betul, huruf mad ada 3. Alif, waw, dan ya. Ayu. Nah, atau Mbak Ayu atau Mbak Awi. Ya, misalkan gitu. Ya. Nah, di sini berarti ketika ayah bunda menemukan tanda, ya, misalkan ada mad di situ. Fathah bertemu alif, setelah mad ini adalah tanda sukun, maka disitulah sebuah hukum muncul yang disebut dengan mad lazim. Timbul alis ya. Nah, bunda ya, jadi apa namanya, mad dulu bertemu sukun, berarti itulah yang disebut dengan mad lazim. Nah, kemudian tanda paling umumnya itu adalah tanda alis yang tadi. Kenapa saya katakan mad terlebih dahulu? Karena bisa jadi problematikanya seperti panjang, putus dan nyambung kemarin. Apa ya bunda putus dan nyambung kemarin? Kalau tanda alisnya hilang, berarti kan yang harus kita lihat itu apa? Madnya. Nah, harus lihat itu adalah madnya. Jika mad ini kesananya bertemu dengan hamzah, sekalipun tanda alisnya itu hilang, maka dibaca 4. Harokat boleh 5. Yang kita kenal dengan mad wajib muttasil dan jaiz munfasil. Nah, sekarang kalau ada tanda mad bertemu dengan sukun, ya, maka melahirkan sebuah hukum yang disebut dengan lazim. Kita belum ke musaqqal, belum ke mukhaffaf, baru secara tanda umumnya. Kalau mukhaffaf dan musaqqal itu kan nanti pembagiannya. Nah, ayah bunda, termasuk ketika misalkan kalaupun dia tidak bertemu dengan tanda sukun, tetapi justru bertemu dengan tanda tasydid, maka ayah bunda pun tetap harus membacanya sebagai mad lazim. Kaidah awalnya itu adalah lihat tanda panjang mad 6 harokat itu apabila tanda alis bertemu dengan tasydid atau alis bertemu dengan sukun. Itu pertama. Tapi pertanyaannya, gimana kalau tanda alisnya hilang? Layaknya mad wajib muttasil, sekalipun ini jarang terjadi. Ya, yang terjadi itu adalah pada mad lazim, pada mad jaiz, ya. Pada mad jaiz atau mad wajib misalkan. Nah, maka yang harus kita lihat itu adalah ini. Jika sukun bersambung setelah mad, atau apabila mad lazim itu ya muncul setelah huruf mad. Nah, huruf mad, ingat huruf mad berarti kan ada alif, ada waw, ada ya. Nah, kan gitu. Berarti yang di sini yang sering muncul apa adalah fathah bertemu alif. Nah, fathah bertemu alif. Nah, sekarang kalau fathah bertemu alif kesananya tanda sukun, maka pasti itu adalah mad lazim. Nah, gitu. Sekalipun kalau misalkan ayah bunda tanda halisnya ternyata tercoret. Nah, jadi ayah bunda nggak lihat itu tanda halisnya, tapi lihat itu matnya itu ternyata setelahnya tasydid atau sukun. Oh, berarti itu adalah mad lazim. Sampai sini ayah bunda, ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ustadz, itu kan nggak mesti harus yang ketemu kata kasro atau doma juga tetap jadi mad lazim ya Ustadz kalau ketemu sama doma atau tasydid. Yang apanya? Alifnya, matnya. Mat itu ketemunya kan nggak mesti harus fathah kan dengan kasro. Matnya itu ya nanti ya. Mat itu bisa fathah bertemu alif, bisa domah. Kan huruf mad, yang penting huruf mad. Huruf mad itu kesananya sukun atau huruf mad kesananya itu adalah tasydid, maka harus dipanjangkan. Nah, ya. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama ya bunda. Ada lagi sebelum kita lanjutkan? Baik. Ayah bunda, sekarang kita kemudian masuk kepada
Yang mana sih yang disebut dengan alis bertemu tanda sukun atau tajwid atau tasydid, mohon maaf. Nah, ini yang pertama, tanda alis bertemu dengan tasydid. Menjalin sebuah hubungan, lama-lama ngobrolnya akhirnya menemukan sebuah hukum yang disebut dengan mad lazim. Kemudian alis bertemu dengan sukun. Ya sering ngopi di tempat kafe dimanapun ternyata melahirkan sebuah hukum yang disebut dengan mad lazim. Ya, kita fokus ke tandanya dulu. Nah, ini ketemu ini dipanjangkan 6 harokat. Ini ketemu ini dipanjangkan juga 6 harokat. Ya, dipanjangkan 6 harokat. Nah, berarti ya ayah bunda, kalau dipanjangkan 6 harokat berarti dia harus melebihi dari 4. Melebihi dari 4 harokat. Ya, dia harus melebihi dari 4 harokat. Nah, ya, saya contohkan. Bana al-ana. Ya. Bana al-ana. Oke, sekarang Ustadz kayaknya agak sulit menentukan ketukannya. Maka perhatikan ayah bunda, kalau ketukan tersebut itu ketukan yang cepat, maka 6 harokat itu ya sama dengan berapa? 6 ketukan. 6 ketukan. Kalau ketukan hurufnya cepat. Tapi kalau ketukannya itu adalah ketukan irama lamban, maka bisa jadi dia itu ada pada posisi 5. Ya, 5 ketukan maksudnya. Ya. Atau bisa jadi 4 ketukan. Ya, 4. Atau 4 ketukan. Ketukan hitungan lamban. Bana al-ana. Nah, tahu lebih bagusnya kalau kita pakai hitungan 5. Ya, boleh 4 juga. Bana al-ana. Bana al-ana. Itu kalau ya kita menggunakan hitungan lamban. Bana al-ana. Nah, kalau 4 ketukan hitungan lamban, maka ayah bunda pada hitungan kelima masuk pada huruf berikutnya. Tapi karena di sini gunnah maka harus ditahan. Bana al-ana. Ketukan kelima sudah masuk kepada lam sukun. Ya, ketukan kelima sudah masuk kepada nun bertasydid dan kemudian harus ditahan. Ya, harus ditahan. Kenapa harus ditahan? Karena ini adalah gunnah. Ya, saya ulangi. Bana al-ana. Ya, itu. Kenapa harus menggunakan ketukan ini? Agar ayah bunda tidak ngos-ngosan ketika memanjangkan 6 harokat. Ya, Ustadz, tapi tanpa ketukan pun ternyata tetap sama, masih ngos-ngosan. Nah, berarti itu temponya yang harus diatur. Jadi sebetulnya ayah bunda, ngos-ngosan kita itu satu bisa jadi sebabnya karena tempo kita terlalu pelan. Nah, berarti harus dipercepat atau memang nafas kita yang sangat pendek. Gitu. Ya. Nah, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini catatan penting bagi kita sebetulnya. Salah satu di antaranya membaca mad itu akan sempurna dengan jalan talaki.
Ustadz, apa itu talaki? Kayak ibu baca saya dengarkan. Nah, gitu Bu, ya. Yakni membaca di hadapan guru. Ustadz, saya mau baca tapi malu. Malunya karena satu, napas saya pendek. Bu, nah kalau begitu nggak akan ketahuan Bu, apakah matnya panjang atau tidak gitu. Ya, mau tidak mau harus tetap diperdengarkan sehingga guru tahu bahwa oh itu ternyata ada yang kurang, oh itu ternyata kelebihan. Nah, ya supaya kita tahu. Nah, adapun ukuran mat dengan menggunakan ketukan, ini salah satu metode untuk memudahkan saja, ya, untuk memudahkan ayah dan bunda. Kenapa? Karena biasanya baik itu 6 atau 4 semuanya pasti dibaca 2. Ya, alasannya kenapa dibaca 2? Ustadz, satu buru-buru, yang kedua napasnya pendek. Nah, gitu. Maka ketukan ini harus kita gunakan. Nah, gunakan sebagai latihan, bukan gunakan ketika misalkan ayah bunda lagi imam sholat Allahu Akbar waladhdallin, tangannya begini-begini. Ah, enggak, ya, bukan gitu maksudnya. Ya, tapi ini ayah bunda maksudnya ketukannya itu ketika ayah bunda baca biasa, oh gunakan jari waladhdallin. Nah, gitu ya. Jadi bukan ketika sholat. Nanti kata makmum itu Ustaz lagi ngapain itu ngitung-ngitung ya. Ya, apakah ngitung rokaat biar nggak lupa atau apa gitu. Karena saya kan gitu Bu ya. Nah, karena biasanya ada Bu yang suka gitu tuh yang ngitung rokaat, yang ngitung takbir ya. Takbir sholat Idul Fitri biasanya tuh. Nah, Allahu Akbar 1, 2 sampai 7, 5 gitu. Nah, kalau untuk harokat nggak usah ketika sholat, tapi ketika ibu ya atau bapak misalkan lagi sedang tadarus, nah untuk mengukur bahwa ini kepanjangan atau tidak, maka gunakan ketukan. Ya, nah ketukannya itu ada 2. Ayah bunda pengen versi cepat atau versi lamban, versi kereta wus atau versi kereta kahuripan. Nah, kalau kereta kahuripan semua stasiun dilalui. Kalau versi wus cuma 1 Bu, yaitu stasiun Padalarang. Kan gitu. Nah, kereta cepat. Nah, kalau cepat maka hitungan ketukannya itu adalah 6. Ya, 6 ketukan. Nah, kalau hitungan lamban berarti itu cuma 4 ketukan. Ini berarti kayak semi-semi ekspres lah begitu ya. Nah, enggak kahuripan banget gitu keretanya. Begitu ayah bunda ya. Itu kalau ayah bunda ingin menggunakan ketukan. Nah, kalau misalkan ayah bunda, Ustadz saya nggak harus menggunakan ketukan karena sudah bisa, silahkan. Ya silahkan. Yang jelas jangan terlalu panjang sehingga ayah bunda kehabisan nafas untuk ayat berikutnya. Nah, itu ayah bunda ya. Nah, sekarang ayah bunda kalau kita latihan ya. Kita latihan kira-kira ayah bunda ya. Kalau ayah bunda perhatikan di sini nih di layar. Yang mana ya? Yang mana kalimat yang mana yang disebut dengan mad lazim? Kita belum ke musaqqal, belum ke mukhaffaf. Baru umumnya mad lazim saja. Yang mana? Yang ayah bunda. Nah, yang tadi saya dengar tuh ada yang warna biru. Hati-hati. Kemarin saya sudah bilang, yang biru itu asbabnya hamzah. Gitu Bu ya. Nah, sekarang kalau di sini berarti yang mana Bu? Nih. Yang mata. Terus yang mana lagi? Yang bawah. Nih. Bawah, Terus. lagi. Nih. Nah, sip. Ini Bu. Ya, ini yang disebut dengan mad lazim. Ini yang disebut dengan mad lazim. Nah, ini yang disebut dengan mad lazim. Tadi Bu, kalau saya scroll ke atas, ada ha sakinu halaini. 2 keadaan, betul? 2 keadaan tadi. 2 keadaan itu baik wasol ataupun dia berhenti. Nah, kalau ini keadaannya dia berhenti. Nah, kalau ini keadaannya dia wasol. Jadi tetap 6 ya Ustaz? Tetap Bu. Tetap 6.
Yang duanya itu hanya bunyi huruf sa-nya, itu 2. Nah, sedangkan ma-nya itu tetap 6. Tetap 6. Oh Ya, tetap 6. Jangan terbalik. Ini 2, sa-nya jadi 6. Nah, enggak. Iya iya. Ya, jangan terbalik. Kalau contoh yang sukun ada nggak Ustaz? Yang sukun ada Bu, ada ya insyaallah. Tapi tidak ditampilkan di sini maksudnya di layar ini. Tidak di sini dalam ini kotak. Nanti saya akan tampilkan. Nah, ketika ayah bunda menemukan ini dan sudah tahu tanda alis bertemu tasydid. Ya. Oh, tanda alis bertemu tasydid. Tuh, tanda alis bertemu tasydid. Berarti ayah bunda harus pasang kuda-kuda, ini dibacanya 6 harokat. Nah, ya. Jadi jangan baca gini, min qabli ayyatamassa. Nah, ya, ayyatamassa. Tuh, yang penting kan itu lebih dari 2 Ustadz, panjang. Nah, bukan gitu Bu. Ya, maksudnya lebih 2 dari itu sesuai takarannya, sesuai ukurannya. Ibu kan kalau nimbang beras itu harus sesuai dengan ukuran. Sekilo ya sekilo gitu. Kalau dikurangin berarti mungkin ya nggak sampai sekilo gitu. Nah kalau ini takarannya harus sama. Min qabli ayyatamassa. Nah ya. Tuh. Innalladzina yuhaddunallaha wa rasulah. Atau di ayat lain ada Bu di Quran surat An-Nazi'at. Coba. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Atau di surat Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, ya. Jadi jangan begini Bu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan. Ya, hak takarannya itu harus pas gitu. 6, ya. Ya, harus pas 6. Ya, tidak boleh tidak boleh kurang dari itu, tidak boleh, karena nanti kalau kurang itu orang akan beranggapan bahwa itu adalah mat wajib atau mat jaiz. Nah, makanya dia harus pas 6 harokat. Nah ya bunda, kalau di sini yang atas kira-kira apa ini? Nih, mat apa? Mat wajib muttasil. Kalau di mushaf Indonesia lagi-lagi saya katakan mat wajib muttasil itu memiliki tanda warna biru. Ya, warna biru, dan sebabnya itu adalah hamzah. Lihat. Hamzah. Yang dari bawah nanti itu ada ini. Ya. Sebabnya itu adalah hamzah. Kalau ini sebabnya itu adalah tasydid. Tanda tasydid. Maka cara bacanya adalah misalkan وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. Ya, jadi harus 6 harokat. Ustadz, tetap ternyata napas saya pendek. Iya, karena di sini banyak ditahan Bu. Jadi ya, nah untuk caranya menginisiasinya berarti ibu atau bapak temponya harus dipercepat. Lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Nah, dipercepat temponya ya. Tetapi dipercepat juga, jangan terlalu cepat seperti yang viral saat ini. Ya, sholat tarawihnya sampai beberapa menit saja, jangan. Ya, itu mah melanggar aturan ilmu tajwid. Ya, melanggar aturan ilmu tajwid, dan itu parah kalau begitu. Ya, itu adalah penyakit yang parah. Ya, padahal kan kata Nabi,
Kita itu harus menikmati gitu Bu ya, menikmati sholat tarawihnya, bacaan Qur'annya apalagi. Nah, jadi gitu ayah bunda. Ketika ayah bunda menemukannya, ingat bacaannya adalah 6 harokat. Perbedaannya apa? Perbedaannya dengan mat wajib atau mat jaiz. Kalau ini asbabnya sama-sama bendera, lihat sama-sama bendera ayah bunda. Ya, sama-sama bendera, cuman asbab bertemunya berbeda. Kalau satu asbabnya itu hamzah, kalau yang kedua asbabnya tasydid atau nanti tanda sukun. Nah, ya, tanda sukun begitu ya. Kalau yang pertama saya ulangi, yang pertama tandanya sama bendera, pertemuan asbabnya berbeda. Ini hamzah disebut mat wajib. Nah, kalau ini bendera juga sama tapi asbabnya berbeda, ini adalah tasydid. Nah, kalau hamzah dan alif berharokat wajib dan jaiz, kalau tasydid dan sukun itu adalah mad lazim. Nah, sampai sini ayah bunda ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jelas? Silahkan bunda. Kalau 6 hitungan berarti Ya. hitungan ke-6 masuk ke huruf berikutnya. Betul. Betul. Ya. Sama Kalau 6 hitungan berarti hitungan ke berikutnya itu sudah masuk kepada huruf setelahnya begitu. Baik. Sama dengan kemarin mat Wajib. Wajib ya. Ya, betul. Betul ayah bunda. Oke. Ada lagi ayah bunda? Ada lagi? Cukup? Baik. Nah, ayah bunda sekarang kemudian kalau kita baca yang 6 harokat, ya, baca yang 6 harokat, kita masih mat lazim, belum kepada pembagiannya. Musaqqal mukhaffaf belum, ya. Kita masih secara umumnya. Secara umum maksudnya lazimnya itu dibaca 6, ya. Kita belum kasih istilah mukhaffaf atau musaqqal. Nah, ayah bunda untuk mempraktekannya ini banyak sekali mat lazimnya, ya. Mat lazim, ya, musaqqal, mat lazim, ya, yang dibaca 6 harokat itu banyak. Satu, ya, contoh misalkan dalam Quran surat apa ini? Surat Al-Haqqah. Al-Haqqatu. Ya. Fala radda wa hajjahu. Nah, ya. Syaquna atuhajju. Ya. Tuh. Sawaffa tahadduna. Oke, silakan on-kan mikrofonnya ayah bunda. Kita praktekkan. Saya ketukannya, ayah bunda yang ngucapinnya. Siap, kita mulai dari kalimat yang ini. Ya. Kalimat yang liyuhaju. Siap. Hitungan ketiga baru mulai. Siap. 1, 2, 3. Ya. Nah, ada yang terlambat. Siap. 1, 2, 3. Berikutnya yang ini. 1, 2, 3. Nah, jadi kan nggak terlalu panjang. Ya. Terus. Siap. Kita lanjutkan ayah bunda yang ini. Siap. 1, 2, 3. Ya. Kafatan. Ya. Sip. Sekarang yang ini yuhaduna. Siap. 1, 2, 3. Ya. Yuhaduna.
Terus contoh. Nih, Al-Fatihahnya Bunda, semuanya ayah Bunda, siap. Ghairil. 1 2 3. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, ada Mbak Lina tadi katanya. Lina. Gak apa-apa, Lin, sukunkan, gak apa-apa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, saya kasih tahu ayah Bunda, hati-hati pada kalimat ini. Nih. Apa Ustadz? Hati-hatinya, hati-hatinya maksudnya lam yang ada ini bukan ditahan, tapi ditekan. Waladdallin. Jangan begini bacanya. Waladdallin. Kelamaan. Ya, kelamaan lamnya. Sip. Ayah Bunda ya. Jadi lamnya itu tidak boleh ditahan. Ustadz, kenapa tidak ditahan? Karena bukan gunnah, Bu. Yang ditahan itu adalah gunnah. Kalau tasdid itu mah ditekan. Nah, waladdallin. Jangan waladdallin. Kelamaan. Ya. Waladdallin. Ya, jadi do-nya panjangkan, lamnya ditekan. Jangan do-nya dipanjangkan, lamnya ditahan lama. Nah, nggak boleh. Lamnya itu hanya perlu ditekan saja. Kenapa ditekan? Karena dia berharokat tasydid. Ya, tasydid. Betul, ya. Nah, sama dengan misalkan, ya, sekarang, ya, kalau kita praktekkan di sini, ya, contoh, fala radda, ya, yatamassa, tusyakuna. Sekarang ayah Bunda, coba kalau saya pindahkan. Nah, aduh, cina Ustadz ya, dipindahkan. Saya pindahkan ke apa namanya, ke ayat, ya, ke ayat yang satu kaligus, misalkan panjang. Ya, siap ayah Bunda. Ya, coba ayah Bunda membaca faidza ja'atit tammah. Siap, sudah ada nampak? Ya, kecil Ibu. Kayak siapa Bu? Aduh, mohon maaf. Oke. Di bawahnya. Nah, Ayat berapa nih ayat? siap. Sebentar. Ayat berapa? Surat 34 ya, ayat 34. Ya, ayat 34. Nah, nih ayat 34, ayah Bunda. Perhatikan. Siap, ya. Siap. 1 2 3. Ada yang ngap, ada yang nafasnya nggak nyampe. Nah, kalau yang nggak nyampe biasanya mulai duluan. Belum hitungan ketiga langsung baca. Atau biasanya Bapak Ibu, ya ayah Bunda, itu kalau biasanya kelamaannya di sini nih, jaat. Nah, ya, ja-nya kelamaan, ya. Nah, sehingga ketika nyampe ke sini, nggak nyampe itu 6 harokat. Ya, begitu. Faidza ja'atit tammatul kubra. Ada sambung ke bawah. Atit tammatul kubra. Nah, begitu ayah Bunda. Sip.
Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ayah bunda. Ya, sama ketika ayah bunda membaca pada ayat yang lain pun tetap sama. Ya, itu adalah 5 ketukan atau 6. Ya. Ghair haf. Nah, ini ya, hafaina. Ya, sofatin. Ya. Atau kalau polanya adalah banna al-ana. Oke, sekarang ya. Nih, contohnya misalkan al-haqqatu mal-haqqatu. Siap ayah bunda? Kita praktekkan ya. Siap. Ya. Coba Bu Haja Nur Laila. Nah, ini yang nampak di layar saya, Bu. Mohon maaf, bukan berarti saya nggak manggil yang lain. Ini yang nampak. Yang mana Pak Ustadz? Maaf. Coba Bu, yang ini Bu. Nah, yang ini, yang pertama. Yang pertama. Ya, perwakilan. Ya, silakan. Al-haqqatu mal-haqqah. Kurang ya. Sip. Barakallahu fiik Ibu. Kemudian ya, Pak Haji Aib, silakan Pak. Perwakilan, silakan. Baca yang keduanya Pak. Yang ini nih. Nah. Ya. Wahajjahu qaumuhu. Ja-nya tidak dipanjangkan Pak. Wahajjahu qaumuhu qala atuhajju. Coba. Ya. Wahajjahu qaumuhu qala atuhajju. Ya, sip. Tuh, Pak ya. Nah, gimana rasanya Pak? Ngap? Lumayan. Lumayan Pak ya. Ya, biasakan Bapak Ibu ya, ketika kita menemukan bacaan yang panjang, tarik nafas dulu ya. Wahajjahu qaumuhu qala atuhajju. Nah, gitu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu termasuk sama ya, pada ayat-ayat selanjutnya pun sama. Nah, ini yang sukunnya Ibu. Ya, yang sukunnya Ustaz, tadi. Maaf Ustaz. Ustaz, Ya. maaf, itu yang haju junya berapa rakaat tuh? Yang haju junya itu berapa rakaat? 2. Ya, Nah, bukan rokaat Bu, harokat ya. Rakaat. Harokat. Rakaat mah nanti kita salat Bu. Iya, iya. Berapa harokat Ustaz? Nah, Ibu ini 2 saja. Kenapa 2? 2. Karena kita belum tahu nih kesananya itu apa. Kalau dia hurufnya, ternyata ya. misalkan tasdid lagi atau hajuni, berarti 6. Nah, 6. Ya. Nah, ini mah 2 saja pilihnya, ya. Nanti kan tergantung huruf setelahnya, alis ini bertemunya apa. Kan begitu. Ya. Ternyata kalau dia itu tasydid, berarti dia harus 6 gitu. Seperti yang ada di Quran surat Al-An'am kalau tidak salah. Ya, begitu. Nah, yang sukunnya ini Bu, yang sukunnya. Sekarang yang sukunnya tanda alis bertemu yang sukun. Iya betul. Tanda alis bertemu lam yang sukun. Al-ana. Dan ini kalau tidak salah di Al-Quran itu cuma ada 2. Kalau tidak salah. Al-ana. Saya ulangi. Al-ana. Al-ana. Coba Bu Haja Eli, silakan. Ya, siap. Ya, sip. Bu Haja Aini, silakan. Coba Bu. Haja Yani.
Nggak ada suaranya, Bu. Belum ada suaranya. Kayaknya pas masuk connecting audionya nggak dikonekin. Oh, sebentar ya Pak Ustadz. Ah, sudah ada, Bu. Silakan. Al-ana. Sekali lagi. Al-ana. Ya, sip. Barakallahu fiik. Pak Fatir, coba Pak Fatir. Silakan Pak Fatir. Yang ini. Al-ana. Panjangkan dulu. Al-ana. Al-ana. Masih kurang panjang. Dulu. Al-ana. Al-ana. A-nya jangan kepanjangan. Ana diayunkan saja. Al-ana. Al-ana. Ya, masih kurang panjang Pak. Nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Tetap semangat. Ya. Kemudian Bu Haja Nur Safitri. Ya, Masya Allah. Silakan Ibu. Coba. Al-ana. Ya, jangan anak. Jangan ditawasudkan. Biasa na. Coba. Ya, sekali lagi Bu, coba. Al-ana. Nah, sip. Barakallahu fiik. Ya. Nah, dari kesemuanya bacanya sama Bu. Ya, 6 ketukan. Ya, 6 ketukan atau 5 ketukan. Ya. Al-ana atau misalkan yang ini. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Ya. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Itu Bu ya. Ya, jadi tidak tidak kependekan gitu ya, jangan dipendekkan, tapi dia harus dipanjangkan dan itu harus pas ya, harus pas. Coba Bu Haja Ummu Zia, silahkan coba ya. Yang Fatahallah, coba. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Ummu Zia, Ustaz. Ya, betul. Bismillah. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Sekali lagi Bu, coba. Sekali lagi. Oke, Bu Haja Eyang Putut, silahkan. Ya. Ya Ustadz, yang mana? Yang sama Bu, Fatahallah. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Ya, sip. Barakallahu fiik ya Bu. Ya. Nah, jadi ukurannya sama. Ya, ukurannya sama. Ukurannya sama. Jadi tidak boleh dibedakan. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Nah, sip ya. Nah, begitu Bu ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita gabungkan Bu. Ya, sekarang kita coba gabungkan Bu. Ya, kita gabungkan mat 2 harokat 4 dan 6. Kira-kira ibu dan bapak, ayah bunda, kira-kira nyampe atau tidak? Nah, ini ya kita gabungkan. Apalagi kalau ayah bunda lihat nih pada baris ini. Ya Allah Ustadz, panjang banget ini. Dari awal udah panjang. Ya, dari awal ini udah. Dulu nih Ustadz ya. Nah, betul Bu. Ya, jadi harus tarik nafas dulu. Ya.
Ya, kenapa? Karena ini Masya Allah panjang, 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 panjang terus, Bu. Atau Ustaz untuk yang usia 80 ke atas. Oke, Ini siap yang Ibu. putus- Ya, saya sesuaikan. Ibu. Juga. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ibu, ini nggak ada yang 6. Hati-hati, ini nggak ada yang 6. Ya, saya contohkan. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ya. 3 ketukan. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ya, 3 ketukan saja. Ya, itu. Ya, kenapa? Karena saya yakin kalau ibu panjangkan dari awal, baru juga nyampe sini udah nggak nyampe, Bu. Ya, udah nggak nyampe, udah ngos-ngosan. Ya, saya yakin begitu. Ya, sudah haheho. Ya, udah apa namanya? Sudah harus beristirahat berarti. Kalau udah hahe itu harus istirahat, ngambil nafas dulu. Ya, terus saya contohkan lagi yang ini, Bu. Perhatikan. Ya, atau yang ini. Wahajjahu qaumuhu qala atuhajju. Ya. Wahajjahu qaumuhu qala atuhajju. Siap Ibu? Ya, kita praktekkan Bu. Siap ya. Bu, ya di-on-kan mikrofonnya. Coba Bu. Ya, semuanya dulu. Kita ya coba latihan. Ya, kita latihan dulu. Siap Ibu. Kenapa Ibu? Nah, ini saja Bu. Suaranya putus-putus Ustaz. Oh ya. Ya, fala rodda. Oke, siap Bu. 1, 2, 3. Ya. B-nya jangan kepanjangan. Jangan kepanjangan. Sukunkan saja. Fala radda li fadlihi yusibu bih. Nah, sip, betul. Coba Ibu. Ya, Bu Fitri Majalengka, silakan. Coba Bu Fitri. Saya tidak akan mengoreksi kesalahan yang lainnya, tapi saya akan lihat dari sininya dulu. Panjangnya mat yang Ibu baca. Oke, sip. Barakallahu fik Ibu. Kemudian Bu Hairmina Akilah. Nah, coba Ibu. Ya, kita ganti saja Bu ya. Bu, kita ganti ya. Maaf Ibu. Kira dari tadi, tahu saya belum. Kira dari tadi pulang. Yang ini Bu. Fala tahinu, Bu Hairmina silakan. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, tolong di-mute-kan dulu. Yang lainnya jangan. Nah, silakan Bu Hairmina, di-on-kan mikrofonnya. Bu Hairmina, di-on-kan mikrofonnya, belum di-on? Iya. Nah, silakan Ibu. Fala tahinu wa tad'u ila salam. Ya. Ini berapa harokat ini, Bu? 4. 6. Siapa yang tadi 6? Salah asbabnya, lihat asbabnya.
Mad jaiz. Alis bertemu alif berharokat. Lihat ini Bu, tanda ini setelahnya ini nih, lihat ini. Nah, kalau dia itu alif berharokat berarti dia jaiz. Ya, betul, jaiz. Ya, dia jaiz. Oke, coba Bu Hajar Ririn, silakan. Ya Ustaz. Yang ini Bu, silakan. Al-ana wa qad asaita qabl. Ya, sip. Barakallahu fiki Bu. Ya, alhamdulillah. Kemudian coba Bu Haja Hidayati. Silakan Ibu. Bu Hidayati. Ya Ustadz, yang mana? Masih sama Bu. Al-ana. Coba. Al-ana wa qad asaitu qablu. Asaita bukan asaitu. Sip. Barakallahu fik Ibu. Jadi begitu Bu ukurannya, biar Ibu dan semua ya tidak ngos-ngosan, maka ketukan, gunakan ketukannya. Ya. Kenapa? Karena ini agar meminimalisir nafas kita yang terputus-putus. Karena keseringan, ya kesalahan umum yang sering terjadi, kita itu sering mengambil nafas di tengah-tengah. Nah itu Bu, ya, dan itu harus kita hindari Ibu. Kenapa? Karena nanti itu akan berpengaruh juga, ya berpengaruh kepada, mungkin bisa jadi maknanya pun bisa berpengaruh. Oke, nah Ibu Bapak Sobat Ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang barulah kita kemudian masuk Bu kepada pembagiannya. Nah, mad lazim tadi ya kalimi itu terbagi menjadi dua. Ibu ya, menjadi dua. Satu, ada yang musakol, ada yang musakol. Musakol itu asal katanya apa Bu? Asal kata musakol itu artinya thikol. Nah, thikolun. Atau sakola boleh, ya, sakola. Artinya berat. Nah, kalau Ibu lagi kalau ayah bunda pernah belajar perubahan kalimat dalam bahasa Arab atau yang disebut dengan sorof, nah itu tuh ada Bu, ya, ada thikolun, berat. Orang Arab itu ya-nya itu agak berat nyebutnya. Ya, Musa yu itu tuh berat. Ya, makanya Musa, ya. Nah, ini thikol, ya, atau thakola itu artinya berat. Maka di sini adalah muthakol. Muthakol itu artinya mad lazim yang berada di tengah kalimat dan pengucapannya itu berat. Muthakol. Yang berat pengucapannya. Yang mana? Nah, ini. Secara kalau kita bedah satu-satu, mad bacaan panjang. Ya, mad itu artinya bacaan panjang. Nah, kemudian lazim wajar dan pasti. Lazim itu wajar dan pasti. Kalimi sebuah kata atau penjelas, musakol itu diberatkan. Maka kalau kita gabungkan adalah bacaan panjang yang lazim, ya, atau bacaan yang lazim dibaca panjang sepanjang 3 alif atau 6 harokat dan diberatkan pada suatu kalimat. Nah, kata kuncinya adalah berat. Kata kuncinya untuk musakol adalah berat. Oke. Sekarang untuk kalimat yang berat, yang ada penekanannya itu kira-kira ya ada pada huruf yang memiliki tanda apa? Tasdid. Nah, yang berat pengucapannya itu adalah yang memiliki tanda tasdid. Kenapa? Karena butuh penekanan. Nah, makanya berarti mad lazim yang bertemu dengan tanda tasdid itu disebut lazim musaqqal kalimi. Ya, mad lazim musaqqal kalimi. Contohnya adalah al-haqqatu, ada penekanan. Kenapa ditekan? Karena tasydid. Ini, makanya tadi saya katakan di surat Al-Fatihah di ayat terakhir, di ayat ke-7. Nah, mohon maaf, di ayat ke-7 itu adalah lamnya itu hanya ditekan saja, bukan ditahan. Ingat,
ditekan. Itu untuk surat Al-Fatihah, Bu. Karena banyak di kita yang bacanya lamnya itu ditahan. Kalau ditahan berarti ini juga harus ditahan. Coba. Al-Haqqatu. Ditahan, Bu. Betul nggak? Ya. Nah, kalau ini ternyata bukan ditahan, tapi dia ditekankan. Kenapa? Karena di situ ada tanda tasydid. Al-Haqqatu. Nah, ditekan saja. Ya. Atau misalkan ya liyuhajjukum. Berarti yang tadi Bapak Ibu baca, nah yang ini nih Bu, ya. Saya ulangi. Nah, yang tadi Bapak Ibu baca, yang memiliki tanda tasydid, nah itu adalah mad lazim musaqqal kalimi. Atau ada yang sering menyebutnya mad lazim kilmi musaqqal. Ya, dua-duanya sama. Ya, dua-duanya sama. Takutnya nanti Ibu ya mendengar, Ustadz ada di beberapa tempat gitu menyebutnya mad lazim kilmi musaqqal, sama ya. Enggak apa-apa, itu hanya dibolak-balik. Jadi mad lazim musaqqal kilmi atau mad lazim kilmi musaqqal. Nah, gitu ya. Nah, yang mana yang ada tanda tasydidnya? Kenapa? Karena dia butuh penekanan, bukan ditahan, tapi penekanan. Kenapa ditekan? Karena tasydid itu harus ditekan. Karena ada dua huruf yang sama diidghamkan. Udgimatil diidghamkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua, maka dikasih tanda tasydid. Begitu. Ya. Itu menunjukkan bahwa oh di situ tuh ada dua huruf yang sama, yang satu sukun, yang satu berharokat fathah. Gitu. Ya. Nah, jadi ketika Ibu menemukan seperti ini, berarti itu adalah mad lazim musaqqal kilmi. Ada tidak pada mad wajib muttasil? Enggak ada. Enggak ada, Bu, ya. Mad wajib itu tidak memiliki tanda tasydid. Dia mah ya kepunyaannya hamzah dan alif berharokat. Nah, itu mah sudah kontrak mati itu dari sananya, ya. Nah, kalau ini pun kontrak matinya dengan apa? Tasydid dan sukun. Nah, kalau kita sudah temukan ini mad lazim musaqqal kilmi, berarti kalau tanda sukun itu disebut dengan apa Bapak Ibu, Ayah Bunda? Mad lazim muhaffaf harfi. Kenapa? Bukan harfi. Ingat, kalau harfi berbeda penempatannya. Ya. Nah, Ayah Bunda, kenapa mad lazim mukhaffaf harfi? Karena mad lazim mukhaffaf harfi itu adalah satu, dia ringan, nggak ada yang ditekan, Bu. Al nggak ada penekanan, ya. Ana tidak ada penekanan, ya, tidak ada penekanan. Kalau yang ada penekanannya itu adalah yang bertanda tasydid, begitu. Nah, Ayah Bunda, ya, untuk mengetahui, karena kita kebanyakannya sekarang sudah dipermudah dengan Quran yang memiliki tajwid berwarna. Cuman sayangnya kebanyakan kita itu tidak pernah membaca, bukan tidak pernah, tapi seringkali melupakan petunjuknya. Padahal sebelum Ayah Bunda baca Quran tajwid yang berwarna itu, pahami dulu, oh warna ini untuk apa. Nah, itu kan ada Ayah Bunda panduan warnanya. Nah, kalau di Quran atau di Mushaf Indonesia itu mad lazim mukhaffaf kalimi itu atau mad lazim musaqqal kalimi ditandai dengan warna magenta. Nah, hanya saja kayaknya agak sulit membedakan magenta dengan warna merah. Ya Bu ya, dalam cetakan gitu. Nah, tapi kalau sulit berarti Ibu harus memperhatikan apa? Ciri penyebabnya. Ya, Ibu harus perhatikan sebabnya. Sebabnya sukun berarti mad lazim, sebabnya tasydid berarti lazim. Sebabnya hamzah mad wajib, sebabnya alif berharokat mad jaiz. Nah, gitu Bu. Jadi yang perhatikan itunya sebabnya. Sebabnya atau huruf setelah mad itu huruf apa gitu, tanda sukun atau tasydid gitu.
Ya, kalau misalkan ibu atau ayah bunda kesulitan di dalam menentukan, oh ini kayaknya warna merah, padahal warna magenta, takutnya begitu. Ya, takutnya begitu. Nah, maka ayah bunda di sini ya lazim musaqqal kalimi ditandai dengan tanda tasydid, ya. Sedangkan mad lazim kalimi mukhaffaf ditandai dengan tanda sukun. Ya, ditandai dengan tanda sukun. Nah, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tanda sukun ini kalau tidak salah itu cuman ada 2 di dalam Al-Qur'an. Nah, lebih banyaknya itu ya, lebih banyaknya itu adalah yang ini ya, yang musaqqal. Musaqqal kalimi. Nah, ayah bunda sampai sini ada pertanyaan silahkan. Saya Ustadz. Ya, boleh. Ya, karena tadi tidak mengikuti dari awal, jadi saya ketinggalan sedikit. Ya, Ini boleh. kalau mad lazim musaqqal kalimi itu kan 6 harokat. Ya. Kalau mad lazim muhaffaf kalimi itu berapa harokat? Sama, Bu, sama. Oh, sama. Iya. Oh. Patokannya itu pada ininya, Bu, mad lazim. Yang lazim itu dibaca 6. Oh iya. Nah, Ketukannya yang tadi 5 nah, betul. ke 6 pindah gitu ya. Iya, betul. 5 ke 6 pindah huruf, ya. Pokoknya patokannya ini, Bu, lazim. Mau dia mukhaffaf atau musaqqal, kalau dia itu lazim artinya dia 6 harokat. Oh iya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Mukhaffaf dan musaqqal itu hanya pembagiannya saja, pembagian dalam artian, oh ini kan ada tanda tasydid, ini sukun. Nah, gitu aja, Bu. Tapi selama dia itu adalah mad lazim, sukun sebelumnya alis, tasydid sebelumnya alis, maka itu adalah mad lazim yang memiliki hukum bacaan 6 harokat. Ada lagi? Ayah bunda silakan. Izin Tad. Silakan Ibu, silakan. Nah, setelah materi ini nanti di luar materi sih Tad, mau nanyanya. Nanti ada YouTube-nya ya Tad. Iya betul, ada YouTube-nya Bu, insya Allah. Siap Tad, ya nanti mau diulang nyimak Tad. Syukran Silakan. Tad. Afan. Ada lagi, Ayah Bunda, silakan. Ada lagi Ustaz. Silakan Bu Haja Eli. Ada bukunya enggak Ustaz? Buku Bukunya enggak nanti? buku tahsinnya Bu. Ya. Ada ya. Silakan Ada. nanti japri ke teh adminnya, insya Allah. Iya, makasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi Bu, silakan Bu. Mumpung waktunya masih ada nih, nggak mepet. Saya maaf Ustaz. Ya, suaranya putus-putus Ibu. Yang lain boleh di-mute-kan dulu. Di kalender ya Ustaz? Yang mana Ibu? Kalau di kalender itu hanya makhraj. Kalender makhraj. Kalau yang di kalender. Ada lagi? Ayah Bunda? Ustadz. Iya Ibu, silakan. Kalau tadi kan kalau yang 6 kan mat lazim. Yang tandanya kasih sukun. Kalau yang 4 apa ciri-cirinya apa Ustadz? Nah, yang 4 itu ciri-cirinya saya ulangi. Yang 4 itu ciri-cirinya adalah alis bertemu dengan hamzah. Oh, yang alif berharokat satunya ya. Nah, betul Bu. Satu hamzah, satu alif berharokat. Kalau yang 6 itu satunya sukun, yang keduanya tasydid. Itu tadi namanya kalau yang 4 itu mat apa ya Ustadz? Wajib, muttasil, dan jaiz munfasil. Nah, itu dibahas pada hari Sabtu Bu ya, kemarin Bu ya, kalau tidak salah. Ya, kemarin. Dengan judul putus dan nyambung. Iya. Gitu Bu. Iya, kemarin. Ada lagi, Ayah Bunda? Kalau untuk buku tajwid kita ada sendiri ya Pak Ustadz ya? Ada Ibu, ya untuk buku tajwid itu ada. Nanti silakan saja ya chat ke admin Teh Syifa atau boleh ke Kang Tian, insyaallah. Baik, syukran Pak Ustadz. Afan. Ustadz, Afan Ustadz mau tanya Ustadz. Boleh Ibu, silakan.
ini di Quran yang ada tanda apa warna harokat apa matnya ada warna-warnanya gitu ya. Iya. Itu di situ kalau yang warnanya hijau itu di situ yang Jaiz. tanda Jaiz. alif ketemu dengan alif berharokat itu Betul. kan harusnya empat ya, empat ketukan. Iya. Tapi di sini tulisannya 5. Ya, berarti itu mengambil yang 5. Kan yang kemarin saya jelaskan boleh 4, boleh 5. Sekarang Ibu mau pilih yang mana? Mau 4 atau 5? Ya 4 lah, nafasnya nggak nyampe. Takutnya Ibu pengen yang 5, silakan Bu. Kan biasanya apa namanya suaranya jangkrik tuh Bu. Jangkrik itu paling pilihnya 5. Iya. Ustaz, maaf. Jadi untuk warna itu di setiap mushaf tuh sama ya? Iya. Nah, Ayah Bunda, sepengetahuan saya, mohon maaf ya, boleh nanti Ayah Bunda cek gitu ya di mushaf-mushaf yang Ayah Bunda sudah miliki. Nah, biasanya kalau mushaf Indonesia itu mat lazim, mat jaiz munfasil itu diberikan tanda warna hijau dan itu sama dengan ikhfa juga kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Iya. Iya, ikhfa hijau. Nah, betul kan Ayah Bunda? Nah, sedangkan kalau mat wajib muttasil itu berwarna biru dan warna birunya itu kalau tidak salah dengan kol-kolah atau apa gitu. Kalau tidak salah. Nah, sedangkan yang 6 harokat ini kan kebetulan itu adalah yang magenta. Gimana Bunda? Iya ini saya kan kebetulan beli Quran yang di ini ya sobat ngaji itu ya. Ya. Ini yang warna magenta itu di sini tulisannya 2 ketuk. Terus ada yang warna biru 2 ketuk juga ya. 2 ketukan apa ini takutnya nanti karena itu berendengan Ayah Bunda, berendengan. Nah, biasanya itu berendengan. Di sini nggak menemukan keterangan yang warna-warna. Adanya keterangan warna-warna itu untuk blok menghafal ya. Yang merah itu kan. Iya, betul merah, itu yang hafal dan tahfidz kalau tidak salah ya Bunda ya. Iya. Ya, betul. Tapi untuk keterangan ematnya itu kok tidak ada ya? Ada biasanya ya Bunda yang tulisannya kalau ikhfa itu IKHF biasanya itu. Disingkat. Sedangkan kalau mat wajib kalau mat misalnya ya. Ini saya contohkan ya. Misalnya ini ada yang warna magenta, tulisannya 2DE. Itu maksudnya apa itu? 2 apa Bunda? 2DE. Maksudnya apa? Dengung. 2DE. Biasanya itu adalah dengungan. Gini Bunda, ada yang biasanya sekalipun dalam 1 lembar itu kita mendapatkan warna magenta, tetapi yang di pojok atasnya itu biasanya menerangkan tanda biasanya gunnah atau yang lainnya begitu. Jadi enggak 1 lembar itu ketika warna merah tempel semua enggak. Paling cuman itu saja. Cuma kode saja. Ikhfa biasanya itu dengan dengan ini IKHF biasanya. Kalau wajib itu biasanya WM kalau tidak salah. Kalau yang ya Ustaz ini kalau sade apa ya? D-nya dengung. Dengung. Tanya apa? Kenapa? Sade. Gimana? Sade. Itu ada kodenya 2 SADE. Kalau DE-nya dengung, sa-nya apa ya? 2 sa-nya itu bisa jadi apa itu istilahnya? Nanti lihat di panduannya Bu, biasanya ada panduannya. Panduannya itu ada biasanya. Panduannya nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada panduannya itu. Belakang Afwan biasanya. Nah, biasanya itu ada. Nggak ada panduannya, sudah cari-cari ya. Halaman ada apa? Atasnya ada Bu. Nggak ada panduannya. Atasnya ada. Nah, betul, biasanya di atasnya ada. Itu kalau terkait dengan Quran. Kode dengan huruf-huruf itu juga. Ini merabat. Ya, ini kebetulan.
ada ustadz jadi tanya biar bisa tahu. Meraba sendiri D dengungan, terus apa lagi itu ya? Iya. PL apa? Saya kayaknya harus lihat dulu deh Bunda. Ustadz maaf kalau Ustadz untuk bantu musaf Ustadz. Sebentar. Ustadz bantu Ustadz. Ya beli Quran yang per juz, yang 30 juz ya. Iya. Yang itu berarti memang hafalan tahfidz, tajwid dan kode itu Qurannya. Tapi nggak ada keterangannya. Saya ada buku kecil itu hanya juz amma sama al-mulk sama surat apa itu ya? Iya, Satunya. al-mulk. Ar-Rahman. Itu buku kecil. Ternyata Ya. bukan. Nah, Bunda, sebentar. Nah, ini kebetulan saya pegang nih Ayah Bunda, ya. Nah, kalau Ayah Bunda yang memegang Quran Mushaf Hafadz dan Tahfidz ini, nah, coba Ayah Ya. Bunda perhatikan di situ ada PTL. PTL itu pantulkan. Oh, pantulkan. Berarti kol-kolah. Ya. Kalau pan itu panjangkan. Panjang, ya. Nah, terus MJ. kalau sa samarkan. Oh, samarkan. Nah. Samarkan berarti apa ya, hukum apa? Ya, gitu. Kalau yang sade samarkan dan dengungkan. Samarkan, dengungkan, iya. Kalau SALK. Kenapa? SALK. Ya, itu samarkan karena itu ikhfa. Oh, ikfa. Ikanya ikfa. Oh, Nah, Ustadz, betul. kalau MJ apa samarkan MJ, Ustadz? doang, kalau samarkan doang Ifa, kalau samarkan dan dengungkan itu kan ya Ustadz. Iya, betul Ibu. Makasih Ustadz. Nah, Oh, iya. biasanya panduannya ada di paling atas ini Bu, yang di G, di ujung paling atas, di bawah halaman. Biasanya begitu. Ini kebetulan ada di meja saya Bu. Mohon maaf. Nah, itu Di bawah tuh. halaman. Ya. Betul. Nah, kita rehat sejenak Ustadz, terkait. maaf. Iya, gimana Bu? Ustadz nanya sebentar, kalau untuk mushaf yang digital itu juga berwarna kan ya Ustadz ya? Iya, ada yang berwarna Ibu kalau tidak salah. Kita baca yang digital juga nggak apa-apa kan kalau kita paham nggak masalah ya Ustadz ya? Iya, nggak apa-apa Ibu, silahkan aja. Nggak apa-apa Iya, gitu. iya. Ya. Tadi Terima kasih, PL apa ya, Dad ya? PTL. PTL itu pantulkan. Oh ya Allah, ya sudah ya. Nah, Lupa. kol-kolah. Pantulan. Terus ini MJ apa MJ ya? Mat wajib. 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 MJ. Iya. Bukan STMJ Bu ya, STMJ mana itu nanti beda. Iya. Oh, Nah, iya. sampai sini Bu, ini terkait materi kita. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum, Ibu. Saya Ustadz, Ya, silakan Ibu. karena tadi saya putus nyambung karena sambil kerja Ustadz. Untuk kesimpulannya antara kalimi dan harfi untuk tandanya sama, baca dengungannya sama. Yang membedakan apa Ustadz? Nah, Kalimat nggak ada sama huruf. dengungan Bu. Ya, nggak ada. Maaf. Ya. Maaf. Nah, baik. Untuk ciri ya, ciri dari mat lazim itu satu, ya. Satu, alisnya sama dengan mat wajib, yang membedakannya adalah penyebabnya. Kalau mat wajib penyebabnya itu adalah hamzah dan alif berharokat, mat wajib berarti dengan mat jaiz itu. Hamzah dan alif berharokat. Sedangkan penyebab mat lazim itu adalah tasydid dan sukun. Nih, yang saya gariskan. Yang saya buletin itu adalah tasydid dan sukun. Ini adalah penyebab dibaca panjang atau yang disebut dengan mat lazim. Begitu. Jadi kalau ayah bunda tanyakan perbedaannya, benderanya mah sama, yang membedakannya penyebabnya. Yang satu penyebabnya hamzah dan alif berharokat, yang satu yang saat ini kita bahas penyebabnya tasydid dan sukun. Nah, untuk membedakan mukhaffaf dan musaqqal, yang satu memiliki tasydid disebut musaqqal, sedangkan yang ringan disebut mukhaffaf itu dari tanda sukun. Begitu ayah bunda. Di sini bacaannya hanya apa saja pan. Kalau di tanda itu mushaf itu pan, panjangkan sebanyak 6 harokat. Ya, 6 harokat. Begitu Bu.
Ada lagi? Yang kami maksud untuk kalimi sama harfinya. Kalau yang kemarin sama sekarang udah tahu Ustaz. Oh, oke. Kalau kalimi dan harfi, kalau kalimi itu kan kalimat, sedangkan harfi itu ada pada huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Huruf yang menjadi atau huruf fawatihus suwar, pembuka surat. Contohnya surat Al-Baqarah dimulai dengan ayat 1 Alif Lam Mim. Maka itu adalah mad lazim musaqqal harfi. Ya. Nah, itu. Dan itu hanya ada pada huruf fawatihus suwar. Itu untuk yang harfi. Nah, kalau ini kalimi itu dia itu ada di mana saja, di tengah, ya. Ya, bukan yang penting bukan di pembukaan surat, begitu. Pembukaan surat kalau tidak salah. Ya. Huruf fawatihus suwar. Fawatih kan pembuka surat, gitu. Alif lam mim, kaf ha ya ain shad nun yasin. Nah, yasin. Nah, itu apa namanya juga sama. Itu adalah mad lazim harfi. Gitu. Kemudian qaf. Nah, itu apa namanya mad lazim harfi. Itu, Bu, ya. Terkait dengan perbedaannya. Ada lagi? Sudah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ada lagi, Ustaz. Boleh, silakan, Bunda. Kalau kemarin majai munfasil itu kalau di akhir ayat kan jadi 2 harokat ya Ustaz? Betul. Kalau ini di akhir ayat tetap 6. Sama. Misal kalau ada. Sama Bunda, kayak tadi. Nah, ini dia waqaf. Nah, yang waqafnya kan itu kalimat sa-nya. Yang dipanjangkan ma-nya. Nah, berarti dia tetap harus menempati posisi 6. Tidak boleh 2 atau 4. Ya, tidak boleh. Dia tetap 6. Yang 2 itu cuman huruf berikutnya. Begitu. Karena itu bukan mad lazim ya kalau sa-nya. Ya, betul. Jadi enggak ada kalau mad lazim di pas di waqafnya enggak ada. Waqaf itu ini nih satu kata maksudnya. Oh, satu kata. Nah, cuman hurufnya ya mad lazimnya kayak ini nih. Iya, iya. Nah, dan kita waqaf. Apakah dia jadi 2? Tidak, dia tetap jadi 6. Yang ininya mah huruf ma-nya dibaca 6, sedangkan sa-nya tetap dibaca 2. Karena kan sa-nya di sini mad tobi'i. Iya, iya. Begitu. Yang paham Ustaz. Sama-sama, Bun. Ada lagi? Cukup? Afwan Ustadz, nih kemarin qadarullah saya tidak mengikuti secara penuh ya. Ini juga tadi hanya ujungnya saja. Ini mau tanya, mohon mohon diluruskan. Saya nggak ngapal nama-namanya ya. Saya panjang pendeknya aja. Ini betul apa enggak ya kesimpulan saya. Kalau yang 2 ketukan itu yang yang ada alif di belakangnya ada alif berdiri, atau iya tanwin ada ya-nya dan sukun wawu ya, dan alif fathah sama alif kayak gitu Ustaz. Yang 2 rakaat. Yang dibaca 2 rakaat mah subuh, Bu. Ya, 2 rakaat mah matobi'i. Ya, kalau 2 rakaat mah subuh, 4 rakaat mah duhur, asar dan isya. Ya. Itu yang 2 harokat. Ya, kalau 2 harokat itu ya alif, waw dan ya. Fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya, dhamma bertemu waw sukun, atau fathah berdiri, atau yang ini nih. Terus kan Bu, kalau yang 4? Suaranya gimana Ustaz? Suaranya nggak ada. Kalau yang 4 gimana Bu? Coba teruskan. Halo? Ada Ibu? Nah, kalau yang 4 itu, Bu ya, alis bertemu dengan hamzah atau alif berharokat. Nah, sedangkan kalau nah ini yang 4. Yang 4 itu yang ini nih. Nah, ini yang 4 ya.
alis bertemu dengan hamzah. Ini 4 boleh 5 begitu. Ya. Terus yang duanya yang mana? Yang ini Bu, ini bisa 2. Ya, bisa 2. Ini tetap 2. Ini 2, ya. Kemudian ini 2. Nah, sedangkan yang 6 itu yang ini. Nah, itu yang 6. Ini yang 6. Begitu Bu, ya. Untuk 6 harokat. Kalau Ibu bingung terkait dengan nama-namanya, maka lihat saja dari tandanya. Bendera ketemu hamzah, ya, itu 4 atau 5. Bendera ketemu tasydid, itu artinya 6 gitu. Itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup Ibu? Ya. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan ya. Bapak Ibu sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan materi sore hari ini ya menjadi pengingat bagi kita dan juga menjadi obat bagi kita tatkala kita membaca Al-Qur'an, entah itu dalam lingkup tadarusan dengan teman-teman kita ataupun dengan keluarga kita. Ingat ayah bunda, ya, 1 huruf 10 kali lipat kebaikan. Kalau ayah bunda lagi tadarusan dengan keluarga, terus menemukan keluarga ada yang ternyata lupa nih, ya, maka kasih obatnya. Oh, yang 2 bacanya begini, tandanya ini kasih. Itu adalah bentuk apa? Bagian dari dakwah kita atau syiar kita untuk apa? Menyebarkan, ya, bagaimana cara belajar Al-Quran yang baik dan betul. Jadi ibu, ya, ayah bunda nggak harus jadi ustazah dulu baru mengajarkan, tidak. Cukup ayah bunda kasih tahu cara bacanya yang benar, itu pun sudah bagian dari dakwah ya. Dan mudah-mudahan kita semua mampu mengambil bagian dan kita sebarkan lagi nih ayah bunda. Jangan sampai hanya terbatas di kita. Tidak harus punya jamaah, minimal anak kita, cucu kita, suami kita ataupun keluarga dekat kita. Itu saja mungkin ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita bertemu ya dengan asatidz yang lain mungkin pada besok harinya atau mungkin dengan saya ya. Dan ya kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bunda. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sipa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.